Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 20 ayat 23 berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hal menduduki tempat di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus akan diberikan kepada yang berhak. Ketika tiba waktunya bagi Tuhan Yesus siap sedia untuk melaksanakan tugas penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan para nabi perjanjian lama di Yerusalem, menjadi anak domba Allah yang dikorbankan sampai mati di salib. Tetapi justru para murid masih juga belum paham tentang tugas pelayanan dari Tuhan Yesus sebagai Mesias atau Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat umat manusia itu. Ada dua orang bersaudara, Yohanes dan Yakobus, yang masih sempat-sempatnya mereka minta tolong kepada ibunya untuk menghadap Tuhan Yesus, untuk meminta kedudukan tertinggi pertama dan kedua di sebelah kiri dan di sebelah kanannya di bawah Tuhan Yesus yang akan jadi Raja Israel kelak menurut pemikiran keinginan daging mereka. Firman Tuhan yang menegur Yohanes dan Yakobus dulu itu sesungguhnya juga sekarang kembali menegur dan memperingatkan kita agar dalam mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus itu tidak memusatkan diri kepada keuntungan dirinya sendiri, tetapi memusatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segala perintah dan petunjuknya yang harus kita berlakukan. Sama seperti semua para murid Tuhan Yesus yang mau minum cawan, hendaknya kita juga mau minum cawan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita. Karena cawan adalah lambang penderitaan, yaitu pengorbanan tentang nyawanya untuk mengikut Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Sesungguhnya cawan berisi anggur lambang darah atau nyawa Kristus telah dicurahkannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, telah dikorbankannya guna menggantikan kita, sehingga penderitaan yang harus kita tanggung dan alami menjadi tidak berat lagi karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar itu. Ia rela mati dan bangkit kalahkan kuasa kematian kekal untuk kita. Kalaupun masih ada bagian isi cawan yang harus kita minum, itu adalah agar kita mau meninggalkan semua kesenangan dan keinginan daging duniawi kita, lalu harus taat dan tetap setia mengikuti hidup menurut kebenaran firman Tuhan Yesus seumur hidup kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Bagi kita umat manusia yang sungguh-sungguh mau beriman percaya kepada Kristus Tuhan kita, yang mau tetap taat dan setia dan mau minum cawan, maka bukanlah penderitaan yang akan kita alami lagi, tetapi sesungguhnya kelegaan, kebahagiaan, damai sejahtera seperti janji Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 11 ayat 30 ini. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan selanjutnya kita ini sesungguhnya akan bisa dan dapat menikmati hidup di dunia terus-menerus
akan mengalami seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan Yesus. Seperti yang dituliskan pada Yohanes 14 ayat 27 ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, benar bahwa sesungguhnya untuk menduduki tempat di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus itu akan diberikannya kepada yang berhak menurut kebenaran dari firman Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu Bapa di surga, saat kami memang sungguh-sungguh ingin hidup, bahkan mati kami nanti juga mengalami kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan, maka mampukan kami untuk sungguh-sungguh menghayati akan arti dari pengorbananmu yang telah menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sekarang kami mau berdoa juga mereka yang menderita akibat dari gangguan kesehatan, gangguan kuasa sakit penyakit, sehingga mereka baik yang sudah menderita berkepanjangan dikuasai oleh sakit penyakit, jangan biarkan mereka menjadi putus asa dan lemah, tapi mampukan mereka untuk berharap kepadamu, termasuk akibat gangguan pandemi COVID-19. Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dari kuasa penyakit apapun, hanya dalam kuat kuasa. Dan dalam namamu Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.